Pengurus di DKM Teluk Hidayah ini happy terus. Kita kumpul-kumpul selain berdoa, ternyata ya semakin akrab di antara kita. Biasa ada yang suka hobinya masing-masing dan rame-rame, tapi sebenarnya tujuannya baik semua. Jadi alhamdulillah acara-acara berjalan dengan lancar, atas dukungan semuanya. Juga ada yang rajin sholat, ada yang rajin pengajian, ada juga yang rajin nyumbang. Jadi ya terima kasih, alhamdulillah. Gitu. Pak Ami nggak ada. Disamper itu bertangga sama itu. Ya, terima kasih sekali lagi hadirannya ini Bapak semuanya. Jadi di masjid ini kalau kita lihat sekarang perkembangannya lumayan, sudah dari segi infrastrukturnya sudah mencukupi, karena nggak mungkin lagi dibangun lagi, kayaknya udah. Kita mau posisi kiri kanan ini nggak enak nih, soalnya itu patah. Tatang Firman dan segenap pengurus yang hadir, ada Pak Norman, ada Pak Gatot, ada Pak Ismail, ada Pak Nabil, alhamdulillah hadir. Ibu-ibunya ada Bu Hajah Nila, ada Bu Nuri, ada Pak Ismail, Ning, juga Bu Lurah kita Ibu Sumarni, SE yang dahsyat sekali Bu Lurahnya. Ada juga hadir guru kita Kiai Haji Sarif Rahmat, Masya Allah beliau insya Allah semoga diberikan kesehatan oleh Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Bapak Ibu pengurus Masjid NH yang kami hormati dan kami sayang dan kami banggakan, serta segenap imam rawatib dan juga remaja Islam Masjid Teluk Hidayah yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Syukur alhamdulillah kita bersama-sama hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurah ke haribaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, bagaimana yang kami informasikan bahwasanya pada hari ini kita ada kegiatan silaturahim dan juga lagi halal keluarga besar pengurus DKM Masjid Teluk Hidayah, yang mana selama sebulan kita melaksanakan kegiatan bulan suci Ramadan. Pada hari ini kita beramal tamah, kita bersama-sama hadir bermuajahah segenap pengurus dan juga
guru-guru dan remaja Islam Masjid Nurul Hidayah. Karena apa? Setiap kegiatan kita laksanakan semua disupport oleh semua pihak, baik dari pengurus, donatur yang hadir pada sore hari ini, dan juga guru-guru kita. Karena tanpa support dari semuanya, kita tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu kita mengucapkan jazakallahu khairan katsiran pada seluruh donatur dan juga tim support yang telah membantu kita. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami mohon dengan hormat untuk sepatah dua kata-kata sambutan dari Ketua Umum Masjid Nurul Hidayah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sri Asyaryo. Pak Yoyo, Pak persilahkan. Silakan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian, boleh? Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya dari Dewan Syariah, Dewan Penasehat, pengurus harian, Ibu Lurah yang kami hormati, kemudian dan support yang lainnya, termasuk para remaja masjid semuanya. Alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan saya sebagai katanya Ketua Umum DKM Nurul Hidayah. Jadi memang saya yang umum-umum saja. Jadi yang khusus-khusus ada bidangnya. Jadi karena umum, jadi ya tadi pembukaannya agak panjang, pakai tata cara doanya. Kalau saya yang umum-umum saja. Jadi hari ini kami sebetulnya kalau halal bihalalnya sudah terlaksana. Soalnya waktu habis sholat di sini kita ketemu semuanya, sudah bersilaturahmi, bersalam-salaman. Dan udah hari ke-24 Syawal sekarang ya. Jadi soalnya udah sering ketemu. Ini adalah dalam rangka untuk berkumpul, bersilaturahmi, karena sebagian besar usulnya juga tetangga-tetangga di sini aja sebagian besar. Jadi ini usulnya rukun warga juga sebelumnya. Jadi kumpul-kumpul di sini. Alhamdulillah rukun warga, tapi tugasnya masing-masing tadi. Oh, ada tokoh kita Ibu yang baru datang ini. Bintangnya MH. Ya, biasanya selawatan nih dia datang ya. Takbir. Allahu Akbar. Nggak ada semenit biasanya. Oh, itu ternyata. Sama Ime. Oh. Ya, Ibu Sarah ini yang waduh luar biasa. Kalau nggak ada dia tuh nggak seru di masjid ini. Iya. Ya, Baik kok. Sama-sama baik kok. ya nggak seru. Ini spesialis. Apalagi kalau sama Nabi udah kompak dah. Nonton. Wah ini dia nih, aku dicari dia. Ditambah ini, wah cocok lagi lah. Jadi memang jadi pengurus di DKM Nurul Hidayah ini happy terus. Kita kumpul-kumpul selain berdoa, ternyata ya semakin akrab di antara kita. Biasa ada yang suka hobinya masing-masing dan rame-rame, tapi sebenarnya tujuannya baik semua. Jadi alhamdulillah acara-acara berjalan dengan lancar, berkat dukungan semuanya. Juga ada yang rajin sholat, ada yang rajin pengajian, ada juga yang rajin nyumbang. Jadi ya terima kasih, alhamdulillah. Gitu. Pak Fahmi nggak ada. Disamperin dong tetangga, samperin. Gitu. Ya, terima kasih sekali lagi hadirannya ini Bapak-bapak semuanya. Jadi di masjid ini kalau kita lihat sekarang perkembangannya lumayan, sudah dari segi infrastrukturnya sudah mencukupi, karena nggak mungkin lagi dibangun lagi, kayaknya udah tol. Kita mau posisi kiri kanan ini
nggak enak nih soalnya Sebelah situ patah. sebelah situ ya. Katanya semua orang mau diputus perguling. Oh, sekolah yang kita khususi ya, ya betul. Ayo kita itu asal guru merestui nanti kita mulai negosiasi. Oh, Pak Nabil alumni situ ya dulu ya. Nah, oke. Ya, siap. Sarung. Topik paling seru sampai akhir Ramadan itu masalah sarung juga belum terpecah. Pabriknya lagi tutup. Iya. Aduh, luar biasa masalah sarungnya. Masalahnya itu bukan nggak mau dikasih, karena saking padatnya sudah dihitung pesanan 100 sudah dibikin. Lebih dari itu nggak bisa, pabriknya udah full. Jadi baru pabrik buka lagi di Ramadan yang akan datang. Jadi ya susah. Nah. Aduh, ya paling seru memang kita bahas sarung tadi. Ya alhamdulillah gedung sudah selesai, fasilitas selesai. Nah insya Allah kalau yang dibilang di sosmed itu sudah cukup viral juga. Ibu-ibu banyak ke sini, ibu-ibu muda lagi sama sini. Aduh. Anak-anak muda juga yang ke sini juga kan. Ya, jadi maksudnya kalau yang muda itu penerusnya tuh berarti regenerasi berjalan. Orang tua ke masjid udah biasa. Ya, orang tua masih mah biasa. Betul, betul itu. Oh. Udah ya kalau anak muda itu kan berarti dia tuh sudah kirohnya sejak muda itu sudah mendekat ke masjid itu udah luar biasa. Sarah kan Gitu. baru. Nah, Sarah ini termasuk baru aktif ya ke masjidnya, tapi ngajinya udah jadi. Oh, ini nyama-nyamain banget loh. Hah? Komplainnya juga aktif. Apanya? Komplainnya. Oh, kalau komplainnya terbanyak itu komplainnya. Suara. Terbanyak. Tapi niatnya baik ya. Soalnya baik hati maksudnya tuh. Ya, baik hati. Masa dikasih sarung. Tidak sombong. Balik lagi. Masa dikasihnya kucing. Ya, alhamdulillah. Tapi mesin ini setelah kondisinya baik semuanya, tapi gimana sekarang kita susun, kita punya rencana program-program selain baik harus berguna. Nah ini baik dan bergunanya inilah kita gunanya harus kita programkan ke depannya, karena saya juga dapat masukan ini mesin saldonya banyak bener mau disalurkan kemana gitu kan. Nah alhamdulillah, jadi kita pertanggungjawaban pada donatur kita. Karena kita amanah, saking amanahnya hati-hati kita menyalurkannya gitu kan, harus tepat sasaran ya. Jadi mungkin akan bikin program-program yang gimana membantu juga masyarakat sekitar. Jadi selain buat untuk pengajian, Kaya-kaya yang sana. iya Kaya-kaya. itu ya masyarakat sekitar itu ya tidak ini bukan terus rumah Pak Tatang ya, bukan lah itu nanti kita malah dibeli lagi kita kan. Nah, jadi ya banyak, nah kita nggak harus di sinilah yang harus kita bantu juga, antara lain di daerah-daerah yang sekitar Jakarta semua juga banyak yang harus kita bantu. Nanti itu program-programnya. Jadi kok memang beda masjid kita dibanding masjid yang lain yang memang di lokasi yang sedang membutuhkan ini ya, mestinya kayak contoh yang kita sering lihat Masjid Joko Karya di Jogja itu memang beda, karena orang datang ke sana di sekitarnya memang agak masih perlu pembinaan. Kalau di sini karena sudah tertata rapi semuanya, jadi mungkin kita harus langkah jauh di luar lingkungan kita sendiri. Nah ini sekedar ide-ide, nanti monggo teman-teman pengurus semuanya gimana kita lebih memberdayakan sources yang ada di kita ini. Antara lain nanti kita buat juga sumbangan berupa bahan pokok, tapi mesti didata orang-orangnya. Kemudian juga untuk pendidikan, kebutuhan sekolah itu mungkin kita akan bikinkan membantu si sekolah itu meningkatkan kualitasnya, tentu saja di bidang agama. Jadi mungkin mereka kita kasih bantuan untuk
pendidikan dari segi agama tuh, supaya siapa tahu jadi sekolah unggulan tuh yang mengajinya paling baik. SD kan, ini SD ya, SD nanti bisa lulus apalin 1 juz 2 juz gitu kan. Jangan soleh ya. Ya, Sir dia. oke. Jadi kepala sekolahnya di Sarah masih beres kan. Jangan soleh aja. Kita sir. Wah. Oh. Alhamdulillah, jadi sekali lagi terima kasih. Terima kasih kepada semuanya atas kekompakannya, kerjasamanya. Kami juga selaku pengurus mohon maaf apabila selama ini ada salah-salah kata, ucapan atau apa yang mungkin sengaja atau tidak sengaja, walaupun mungkin ada yang disengaja ya, menurut saya itu mohon maaf ya. Hanya kesini ya. Oh ya. Jadi mohon dimaafkan gitu. Jadi setahun ke depan ini kita programnya lebih pada memberdayakan ke depan. Sekali lagi terima kasih atas kompakan dan dukungan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan semuanya. Ini Pak Yoyo, jangan kembali dulu Pak. Ada sedikit kenang-kenangan dari masjid buat salah satu supporter untuk Masjid NH. Pak Deddy disiapin buat Pak Nabil nih. Untuk donatur yang lain udah diberikan. Kita kasih sarung buat Pak. Ya. Penyumbang sarung terbanyak. Ya, ini Pak Nabil ya. Setelah terima penghargaan ini. Maju Pak. Kita semua udah pada dapat. Oh, udah maju Pak, naik ke depan. Nabi ini sebagai supporter penyumbang semua yang ceramah di sini dapat sarung BNS. Iya, tepuk tangan buat Pak Nabil. Luar biasa. Terima kasih Pak Nabil. Semua pengurus juga dapat. Terus yang belum dapat siapa sih? Semua udah dapat. Selamat. Masa Sarah aja nggak dapat. Terima kasih Pak Yoyo. Padahal banyak. Tadi ada 3 Pak Eri sama Pak Robi, tapi beliau lagi sholat. Pak Robinya tadi kembali ada keperluan. Iya. Secara Banyak simbolis. orang kemarin saya pikir banyak sekali mungkin ini. Ya, simbolis saja, simbolis. Terima kasih Pak Yoyo. Selanjutnya dari penasihat kita, Bapak Haji Tatang Sutirman, mohon izin untuk memberikan 2 patah kata. Pada Pak Haji Tatang dipersilahkan. Gimana dong? Dari setiap rame. Yakin ada suaranya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bangga mendapat kepercayaan dari Pak Ketum untuk menjaga masjid, keamanan, Agak dekat speakernya. Nah, ya. Alhamdulillah selama ini tidak ada hal-hal yang begitu besar mengherankan orang-orang. Malahan lebih banyak komen-komen orang-orang yang membanggakan. alhamdulillah. Dan kita bilang kalau ada orang saya membanggakan, tolong sampaikan siapa ketumnya, Pak Yoyo gitu. Tapi di samping itu ada juga yang nanya, oh ini bagus betul, siapa yang mendesain dia kata. Sampai nangis-nangis. Dijawabnya apa Om? Jawabnya ada seorang ibu yang cerewet, Makanya bagus. yang kebetulan tidak kebagian sarung dari Pak Nabil. Dan sampai detik ini masih mengharap dapat pembagian dari Pak Nabil. Insya Allah, kapan jadinya? Tahun depan. Tahun depan. Boleh, tahun depan 2 sarungnya jadi. Jadi pada kesempatan ini saya akan membagi ilmu cerita. Kita di sini ini kan banyak sekali orang yang tidak tahu kenapa itu yang namanya daging babi haram. Taunya karena cacing pita kan. Nah, di sini saya akan uraikan ceritanya begini. Alkisah
Alkisah Nabi. Siapa tuh nabinya tuh? Yang mana Pak? Nabi Nuh ya. Amino. Nabi Nuh ketika sudah berlayar dengan bahtera, dengan segala macam tumbuh-tumbuhan, segala macam binatang sudah ada di kapal. Beberapa hari kemudian, Nabi Nuh ini mengkomplain bahwa kapal ini jadi bau karena penuh dengan kotoran-kotoran binatang-binatang. Kemudian Nabi Nuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar minta kebersihan kapal ini, diberikan apa alatnya atau apa siapa yang bisa membersihkan. Maka pada kesempatan itu Allah menciptakan sepasang babi. Kenapa babi? Kenapa babi? Karena babi itu selain memakan kotorannya sendiri, dia makan kotoran yang lain juga. Jadi ditaruhlah di sana yang namanya babi, dan alhamdulillah bahtera pun jadi bersih dan bahtera pun berjalan dengan lancar sampai berlabuh di satu bukit yang sampai sekarang itu masih tanda tanya apakah bukitnya itu dimanapun, pastinya orang belum tahu. Tapi itulah, makanya kan kita kalau makan daging babi berarti kita memakan kotoran. Nah di situ saking sayangnya Allah bilang bahwa janganlah makan daging babi. Nah inilah cerita yang baik, makanya hati-hati. Karena kalau kita sampai memakan daging babi, maka 40 hari kita punya apa nih? Betul, 40 hari ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya usul, tapi jangan niru saya. Saya nggak berani makan di hotel kalau pakai sendok atau garpu hotel. Karena ini saya melihat di Malaysia itu begitu. Jadi kalau ada orang Malaysia membuat satu kenduri seperti ini, tamu-tamu Malaysia tidak mau makan kalau si penyelenggara itu tidak menginvite orang-orang hotel dan makanannya dari hotel dengan sendok garpunya. Karena di sana yang namanya hotel itu semuanya halal. Begitulah ceritanya. Di kita ini saya nggak tahu hotel mana yang halal, saya belum tahu juga nih. Tapi yang jelas kita agar lebih baik menjauh dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berhubung sudah azan, maka ini corong saya sampaikan kepada Pak Kita break sebentar sambil menunggu kalian. Alhamdulillah setelah ada berkumandang, sebentar lagi saat kita akan mengakhiri acara. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu sekalian, insya Allah sesuai dengan agenda besok pagi jam 9, bagi Bapak Ibu yang bisa ikut, kita akan tur ke Sentul dan Bogor. Yang pertama kita akan kunjungan ke pabrik sosis Yona di daerah Sentul, pabriknya Pak Ketum. Yang kedua, nanti kita akan mampir ke pesantren Sulaimaniyah. Pesantren Sulaimaniyah ini adalah kerjasama dengan negara Turki. Insya Allah kita akan studi banding ke sana. Ya, betul. Pesantren dari Turki maksudnya. Dan lulusan dari Sulaimaniyah ini pun itu biasanya pada saat kuliah itu ada beasiswa ke Turki setelah lulus dari SMA Sulaimaniyah. Di tempat Pak Yoyo di Bogor, di BNR. Bakri ada lah ikutnya pokoknya. Iya, bukan Bakri, bukan. Dari Pak Ketum pokoknya. Jadi besok pagi, baik remaja maupun pengurus yang bisa berkesempatan ikut, dipersilakan. Kita sudah siapkan 2 armada, HS Luxury dan juga HS dari Pakto. Ya, walaupun ada yang punyanya tetap kita bayar. Profesional, profesional. Profesional. Baru tahu. Sengaja nggak dikasih tahu, ntar biar dibalikin lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti setelah sholat maghrib akan ada kajian lepas kerja. Pada malam hari ini insya Allah akan diisi oleh salah satu guru kita, Dai Nasional, Syekh Fikri Thorik. Beliau biasa tampil di TV nasional, kemarin dia sempat tampil di TV One dengan Ustadz Riza Muhammad.
Nanti kita bersama-sama menghadirinya. Dan juga nanti setelah sholat maghrib, bagi yang mau makan lagi boleh. Di sini kita sudah siapkan bubur foroda dari pabriknya di daerah Taman Puring, kita bawa ke sini. Ya, ada ownernya Pak Om Dendi nih. Om Dendi, makasih Om. Alhamdulillah, ini ownernya Om Dendi. Terima kasih. Iya, Om Dendi di sini nih duduknya nih. Ya, nanti insya Allah kita akan coba jadwalkan bubur foroda ini di sholat subuh Bapak Ibu sekalian. Jadi habis sholat subuh, ya nanti silahkan makan bubur. Kita siapkan nanti dalam seminggu 3 kali. Ya, makan bubur di Masjid Nurul Hidayah. Iya, salah satunya hari Jumat. Gitu. Selain bubur, di sini kita juga ada catering dari Madera. Ya. Madera ini temannya Bu Nila ya, Bu Atun kalau nggak salah ya. Insya Allah luar biasa, ada western, ada nasi liwet juga luar biasa. Dan juga ada bakso spesial buatan Masjid NH dari dapur kita. Ya. Jadi selama bulan Ramadan kita masak bakso sebanyak kurang lebih 600 porsi untuk jemaah yang buka puasa maupun yang itikaf di Masjid Nurul Hidayah. Iya betul, setiap hari. Terima kasih pada para donatur, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir juga pada kesempatan sore ini, juga Pak Eri. Terima kasih Pak Eri sudah hadir walaupun terlambat. Ada Bu Sarah juga, ada Pak Eko. Alhamdulillah, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah waktu maghrib, kita siap-siap untuk sholat maghrib. Nanti setelah maghrib boleh ikut kajian ataupun yang belum makan silahkan untuk melanjutkan makan malam kita. Saya rasa cukup sekian dari kami. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.